hormati bareng-bareng bersama Ketua Umum Yayasan, guru saya, Jalan Kiai Haji Imam, beserta perangkat yang ramu pada kesempatan kali ini, kepala sekolah, Ustazah Lili, kepala sekolah SMP, dan yang ramu di sini semuanya. Kita semuanya hari ini musafir, dengan dari Surabaya menuju Pasuruan ya, Pasuruan. Insya Allah semuanya doanya istajabah, insya Allah ya, karena musafir ya, insya Allah. Saya mendoakan penjenengan yang rabu di sini, mudah-mudahan di awal doa ini, saya berharap penjenengan nanti rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah, diteraskan, diberkahi, sehingga penjenengan bisa membiayai pendidikan anak-anak sampai setinggi-tingginya, insya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan dengan semuanya yang belum umroh bareng anak-anak, mudah-mudahan diparingi rezeki untuk bisa umroh sekeluarga. Alhamdulillah ya, yang sudah daftar haji mudah-mudahan disegerakan untuk hajinya. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini yang kita asuh sebentar. Baik ayah bunda, hari ini saya ditugasi oleh yayasan untuk membersamai penjenengan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mengasuh anak-anak. Saya mau cerita dulu, nanti ini live modern. Live, oh, baik. Saya cerita, saya ini karena dilabeli, bukan saya ya, yang melabeli orang lain. Di bawah tulisan nama saya itu sering dilabeli konsultan. Makanya banyak orang yang datang ke saya itu untuk konsultasi. Nah, sesi konsultasi biasanya adalah sesi membawa masalah. Nah, saya juga agak bingung ya, ini masyarakat melabeli saya konsultan, akibatnya saya ini berjumpa banyak masalah. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang datang punya masalah nangis-nangis ya. Saya juga senyum-senyum. Dia waya resepsi nikah buka undang ya. Tapi waya itu karan, waya sumpek-sumpek ini, aku boleh lipat no ya. Kadang-kadang ya begitu ya hasilnya konsultan. Suatu ketika saya cerita ini saya lindungi siapa identitasnya. Dari kota mana juga saya lindungi. Saya hanya mengambil ibrahnya saja dari kejadian-kejadian yang nyamperin saya. Ada seorang ayah yang datang ke saya sambil nangis-nangis gak karu-karuan karena ayah ini tidak dikehendaki kehidupannya oleh anak-anaknya. Jadi kepengen bapakku nang mati ya, terus nang warisannya nang tape ya. Bapak ini nangis ke saya, kok bisa begini Ustaz? Anak saya kok bisa durhaka kayak begini. Nah, saya gali cerita panjang lebar. Beliau itu juga cerita, dulu saya tuh kalau kerja belanya anak saya itu sampai jam 1 malam ya. Kerja sampai double-double. Memang dia rumahnya dapat kaya ya, makro-makro gede gitu ya. Tapi anaknya kayak begini. Nah, saya terharu ya. Tolong anak saya dibantu. Ternyata anak ini kalau dibantu, didekati orang yang orang ini kenal sama bapaknya, itu menghindar anaknya, tidak mau. Pokoknya bau-bau bapaknya itu nggak mau. Saya menduga ini mungkin peristiwa langka, hanya satu yang saya dapati. Ternyata ketika saya pindah ke kajian yang lain, ada juga seorang bapak nangis ke saya, sama perilakunya anaknya, persis. Nah, saya pindah ke yang lain, ada lagi yang kayak begitu. Bayangkan bun, kecil di sekolah sampai kuliah, begitu bapaknya sudah tua, perilaku anaknya kayak begitu. Sedihnya bukan main. Nah, saya mendapati satu simpulan mendasar. Wis salah, sak pinter-pinter anakmu, sak dur-dure anakmu sekolah. Tapi kalau anakmu itu kurang ajar di masa tuamu, sungguh akan menyesal senyesal-nyesalnya. Nah, saya mengingatkan, mumpung anak-anak jenengan masih SD, masih usia SMP, pendidikan terbaik itu adalah pendidikan yang membuat anak-anak runduk taat kepada Allah, runduk taat kepada syariat Rasulullah, dan punya bakti yang luar biasa kepada orang tuanya. Kalau ini tidak dipunya, saya berani katakan terang benderang, gak apik pendidikannya. Nah, alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan Darul Mutakin ini insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk menghasilkan anak-anak yang satu, berakidah kokoh kepada Allah SWT, punya bakti yang luar biasa kepada orang tuanya, dan punya prestasi-prestasi di dunia yang membanggakan. Ya, alhamdulillah.
hati-hati ya dengan konsep yang ini. Di dalam surat At-Taghabun, saya tidak menyebutkannya di slide ini, ada disebutkan peringatan buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Silakan nanti dengan buka di surat At-Taghabun itu ya. Masya Allah. Perhatikan terjemahnya, Bun. Hai orang-orang yang beriman. Penyenangan orang beriman sedang disapa oleh Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan hidupmu dan anak keturunanmu ada yang menjadi musuh bagimu. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak keturunanmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Perhatikan kalimatnya ya. Insyaallah. Hati-hati di antara pasangan kita, mungkin suami istri kita dan anak-anak kita, diingatkan oleh Allah yang haram-haram masuk ke mulutnya, subhat-subhat masuk ke mulutnya. Sekolah di mana saja, angel ditutup yang. Makanya kalau saya ketemu murid yang awalnya dikendalikan, awalnya diatur, beli nggak karu-karuan. Nah, kalau sekolah boleh niru saya nanti ya, tapi agak hati-hati kalau menyampaikannya. Saya panggil ayahnya, guru-guru kami kewalahan mengurusi anak penjenengan. Kami tidak bermaksud meminta penjenengan untuk menarik anak ini dari sekolah kami, enggak. Tapi kami butuh penjenengan untuk bekerja sama dengan kami. Ya Ustaz, paham. Nyuwun bantuan Ustaz, ditolong Ustaz anak saya. Tapi harus kerjasama Pak ya. Iya, siap melaksanakan apa yang saya sampaikan, siap Ustaz. Nasihat saya dengarkan. Mulai hari ini Pak, tolong pastikan makanan anak-anak penjenengan yang halal saja. Yang halal saja. Ya siap Ustaz. Pun sudah itu aja nasihatnya. Boleh pulang sekarang. Nasihat saya pendek pun ya, tapi nyelokitnya bukan main itu. Kenapa? Karena anak-anak yang mendapatkan makanan-makanan dari yang sunat, apalagi yang haram, itu wangil diatur. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya ini ada daging yang tumbuh dari makanan haram, tempat cangkruknya setan. Sehingga omongannya guru-guru itu menggal kabeh. Yang kedua, maaf, yang ini tolong dipastikan dulu ya. Karena itu Bun, tolong sampaikan kepada para suami. Nyampaikannya jelas Bun. Wahai suamiku tercinta, pastikan aku ingin dan anak-anak ini engkau paringi nafkah yang halal saja. Tur oke. Timbangannya haram tapi sikit. Ya Allah ya. Mudah-mudahan suami kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal saja ya. Insyaallah. Nah, satu halal. Nomor dua, hati-hati yang masuk lewat telinga. Apa yang masuk lewat telinga? Hati-hati sekali ya. Sangat hati-hati. Karena ada anak-anak itu yang perilakunya itu jadi kasar tiba-tiba ya. Kasar. Ini saya lagi dapat klien ini. Dia sudah hafal 4 juz, tapi ngomongnya kasar. Kalau marah-marah itu bukan hanya piring yang dibanting ya. Buffet itu ditutup. Kira-kira anak laki-laki atau anak perempuan? Ini anak perempuan. Energinya luar biasa kalau marah. Apa penyebabnya? Setelah digali, ya, dianalisis, ternyata ketemu. Ada luka batin di dalam dadanya itu karena dia begitu amat tertekan sekali oleh omongan ibunya dan bapaknya karena dia anak baru. Kakak itu yang baik dah, sama adik yang baik, bercontoh. Mesti kakak ini kakak mesti. Senang.
adiknya itu loh, yang pinter gitu loh ya. Mesti ya, yang kakak ya, ayo mesti ya. Terus ada refleks begini. Kakak harus kasih contoh ya, sekolah itu harus selalu ranking 1, sekolah itu apalagi harus yang terbaik. Tertekan terus anak ini. Ketika tubuhnya mental ini nggak kuat, dia meluapkannya kepada keluarga yang kayak begitu. Hati-hati pun yang masuk ke sini pun bisa menimbulkan luka. Dan saya sedihnya ketika ketemu anak-anak di sekolah itu, rata-rata saya tanya begini, coba anak-anak sebutkan satu kata yang paling mewakili karakter ibumu. Satu kata saja, jangan banyak-banyak. Rata-rata dia anak-anak dari sekolah Islam itu sopan-sopan, nggak berani langsung ngomong belak-belakan gitu ya. Huruf depannya cheers, nah langsung saya tebak cantik. Bukan. Apa kira-kira? Satu kata yang paling mewakili karakternya ayah. Huruf depannya Gilsa, ganteng, pasti ganteng. Apa? Galah. Anak-anak merasa hidup dengan dua raksasa hulu di rumah. Yang satu cerewetnya bukan main, yang satu galaknya bukan main. Yang ini yang menyebabkan anak-anak itu muncul luka batin dan tidak mau tinggal di rumah. Ada banyak anak-anak apa yang keluyuran di pinggir-pinggir jalan. Ada anak-anak yang tiba-tiba tubuhnya dicat warna silver ya. Nggak jelas semuanya itu. Salah satu penyebabnya adalah karena mekanisme komunikasi di rumah yang bermasalah. Yang ketiga, yang masuk lewat mata. Yang masuk lewat mata itu apa contohnya? Nah, tontonan-tontonan gitu ya. Masya Allah, bacaan-bacaan. Astagfirullahaladzim. Perhatikan Bun, ada satu fenomena begini, silakan cek ya. Kalau ada panggung kayak begini di kampung kita, anak-anak kecil biarkan saja. Kalau ada yang tiba-tiba naik panggung, ambil mic langsung, halo, terus memperagakan perang-perangan gitu. Saya bisa memastikan, kakek nonton TV. Dan TV itu yang membelikan siapa? Orang tuanya. Kakek nonton TV. Nah, pertanyaan saya, huluk itu, itu fakta apa fiktif? Fiktif. Tama Enjari fakta apa fiktif? Fiktif. Ya Allah. Kisah tentang Rasulullah itu fakta apa fiktif? Tentang Abu Bakar fakta apa fiktif? Umar bin Khattab fakta apa fiktif? Yang sering dilihat oleh anak-anak yang fakta yang fiktif? Yang menyediakan fiktif-fiktif itu siapa? Ada satu riset, risetnya namanya David Miklen, meriset tentara Inggris dan tentara Prancis di riset. Karena kok Prancis itu naik payah perang kok kadang-kadang tentara itu gampang menyerah, melo gitu. Tentara Inggris kok lebih perkasa mengenai medan pertempuran. Di riset tentara-tentara itu. Ternyata tentara-tentara Prancis itu, katanya periset itu, dulu terlalu sering mendengar cerita-cerita dari ibunya, dari orang tuanya itu, cerita-cerita yang sifatnya melo-melo, nangis-nangis. Makanya sinetron dari Prancis cenderung lebih melo, nangisan. Sementara yang dari Inggris itu, tentara-tentara itu sering mendengarkan cerita-cerita yang heroik. Makanya Inggris lebih perkasa kalau di medan pertempuran. Nah, membaca penelitian itu saya nangis, ya Allah, jika penelitian ini benar, saya sedih dengan Indonesia. Ya Allah. Karena di Indonesia itu yang lebih sering masuk ke telinganya anak-anak itu bukan cerita yang heroik, tapi zaman dulu saya sekolah itu sering ceritanya kancil, nyolong yang masuk. Sehingga sekarang KPK itu selalu ada pekerjaan. Nemu lagu-lagunya di Indonesia banyak masalah. Si kancil anak nakal, suka mencuri, ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Itu sudah nabrak aturan syariat ya. Insya Allah tidak ada ampun. Padahal cerita-cerita kayak begitu gak pernah muncul, gak pernah keluar di ujian akhir sekolah, gak pernah keluar di UNAS, gak pernah ditanyakan di SP
SBMPTN, tapi bisa mengendap di kepala loh. Sementara yang ditanyakan di kunas-kunas sering lupa malah. Masya Allah. Baik, saya tanya penjenengan, ini orang tua SD semua ya? Nah, siapa yang tahu? Dulu pernah SD? Oh pernah, oke. Saya tes sekarang. Siapa yang bisa menyebutkan dengan sangat cepat ya? Ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Hanya satu ya. Yang lain dua. Nah, yang lain bisa yang jelas aja lah. Jelas apa itu dipikir-pikir ya. Makanya hati-hati ya. At-Taghabun tadi sudah mengingatkan, ada yang jadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati kalau memberi makan, berhati-hati kalau menyampaikan lewat telinga, menyampaikan lewat mata. Nah, itu namanya pendidikan, menyampaikan lewat telinga, lewat mata itu. Makanya salah memilih sekolah, remuk juga. Ya, Masya Allah. Yang masuk lewat mulut apa tadi? Makan, minuman. Al-Quran menggarisbawahi aturannya ada 3. Halal, thayyib, jangan berlebihan. Nah, aturannya 3 ya. Halal, thayyib, jangan berlebihan. Jangan. Yang masuk lewat telinga, yang masuk lewat mata, diseleksi. Karena pendidikan karakter tanpa memperhatikan yang mulut masuk mulut itu, aduh, gak masuk nanti. Ya, oke, Masya Allah. Mari kita seru-seruan sebentar. Monggo, angkat tangan kanannya. Itu kebiasaan saya di berbagai tempat untuk meratakan pahala kepada penjenengan semuanya, agar penjenengan juga mendapatkan pahala penyampai ilmu. Ya, sama-sama penyampai ilmu. Nun sewu dengan penuh kesantunan, letakkan di pundak tetangga penjenengan. Ya, pundak tetangga atau pundak tetangga boleh. Siapa tahu pundak penjenengan pegang telah jadi besan. Kan sebentar lagi bisa punya anak perempuan ya. Insya Allah. Kan enak toh Bun, besanan sama orang-orang yang sauli. Insya Allah. Oke, ikuti kata-kata saya. Insya Allah, dieling-eling. Kasih yang halal-halal saja. Yang haram ditinggalkan. Dieling-eling yo. Wah, kanan kirinya. Akan diputar tetangga. Insya Allah. Ikuti kata-kata saya. Ojo judes-judes. Kalau anak gue sing sabar, ojo galak-galak. Nomor 3, perhatikan kalimatnya. Yang bisa kita bawa mati, kita nikmati pada saat kita nanti di alam kubur itu, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang solih. Garis bawahi, anak yang solih, bukan anak yang biasa-biasa saja. Anak kita 7 tapi tidak tumbuh menjadi anak yang solih, hanya menimbulkan masalah itu, masalah dunia sampai masalah akhirat. Karena itu puncak prestasinya seorang anak. Guru-guru yang hadir di sini, cermati baik-baik. Puncak prestasinya seorang anak bukan terletak pada trofi-trofi yang ada di lemari-lemari kaca sekolah, bukan terletak pada trofi-trofi yang dibawa di rumah, bukan. Puncak prestasinya seorang anak itu adalah manakala dia tumbuh menjadi anak-anak yang solihah untuk orang tuanya. Puncak prestasi. Kita akan menyesal kalau saya bercerita mirip anak yang durhaka saya ceritakan tadi di awal tadi. Menyesal, Pak. Siapa yang membutuhkan? Anak yang tidak anak yang solih dan solihah. Berapa orang yang membutuhkan anak yang solih dan solihah? Angkat tangan. Insya Allah. Bentar, saya mau melihat caranya angkat tangan, Insya Allah ya. Kalau begini serius ya. Kalau begini ya serius bukan. Insya Allah. Baik, turunkan. Saya cek lagi. Siapa yang kepingin masuk surga bareng anak kandungnya?